وانشق البحار. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tentang tarikhut tasyri', sejarah penetapan syariat, hukum-hukum syariat sampai lengkap dalam sebuah mazhab. Dan telah kita sebutkan bahwa fase tasyri' itu ada 8 fase. Fase yang pertama telah kita sebutkan, kita ringkaskan sedikit. Fase di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hidup menjadi nabi dan rasul, mendapatkan wahyu Allah itu selama 23 tahun. 13 tahun pertama, fase yang pertama itu fase dinamakan dengan fase Makkiyah. Beliau di Mekah konsentrasinya pada pendidikan iman dan akhlak. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian fase pendidikan Allah di fase itu fase untuk penguatan. Kalau di Mekah itu pondasi, setelah itu baru pencabangan, sehingga syariat, perintah, larangan mulai diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dan ketika Rasulullah SAW masih hidup, di antara ciri zaman itu bahwa ketika Rasulullah masih hidup, sumber rujukan hukum itu kembali ke Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat mereka tidak berpendapat, pendapat sahabat pun gak diakui karena Rasul masih hidup. Sehingga standar penetapan syariat zaman Rasulullah itu adalah wahyu. Dan wahyu Allah itu ada 2. Wahyu yang berasal dari Allah, lafdzon wa makna, lafad dan maknanya, yaitu secara lafad dan maknanya itu wahyu Allah Ta'ala, itu Al-Quran. Kemudian wahyu yang datang dari Allah, makna duna lafad, maknanya tetapi lafadnya bukan. Tapi Rasulullah SAW itu menyampaikan dengan uslub beliau, dengan metode bahasa beliau, tetapi maknanya dari Allah Ta'ala. Itu dinamakan dengan hadis. Sehingga setiap permasalahan itu kembalinya ke hadis, kembalinya ke dalil. Kalau tidak ada dalilnya mereka diam dan tidak boleh bertanya. Zaman Rasulullah SAW itu nggak boleh bertanya. Bahkan orang yang paling besar dosanya itu a'dhamun nasi jurman indallah, orang yang paling besar dosanya itu adalah orang yang bertanya tentang masalah yang masalah itu belum diwajibkan. Setelah itu berubah menjadi hukumnya wajib karena pertanyaan orang itu dosanya besar orang itu. Oleh itu zaman Rasulullah itu apa? Simple. Pokoknya kembalikan kepada dalil, wahyu, Al-Quran atau hadis, nggak ada diam saja. Bahkan terkadang apa? Mereka itu berdalil, para sahabat itu, dengan bolehnya amal mereka karena wahyu nggak bicara. Kalau mereka sudah punya kebiasaan, setelah itu kok wahyu diem, berarti boleh. Kenapa? Karena kalau nggak boleh, nggak mungkin diem Allah Ta'ala. Sehingga simple. Yang penting kembalikan kepada dalil. Ada dalil yang melarang, mereka diem, selesai. Nggak ada dalil, berarti boleh. Untuk urusan dunia. Kalau urusan agama, nggak ada perintah, mereka nggak menjalankan. Dan mereka apa? Nggak banyak bertele-tele, nggak banyak bertanya, nggak banyak neko-neko. Yang penting apa? Dalilnya ada, mereka samina wa ta'na. Nggak ada, mereka kembalikan kepada hukum asalnya. Sehingga apa? Sehingga syariat pada zaman sahabat itu sangat-sangat simpel sekali. Kemudian berarti rujukan dalam penetapan hukum zaman Rasulullah SAW itu ada 2. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis. Kita sedikit bicara Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran, kita bicara yang pertama, Al-Quran. Al-Quran itu dalam penunjukan akan hukum. Jadi Al-Quran itu memiliki 2 karakter. Sifatnya Al-Quran itu ada 2. Kalau kita mau belajar Al-Quran, masalah penetapan hukum itu, pendalilan itu ada 2. Jadi kalau Al-Quran itu ada 2 pembahasan. Yang pertama masalah thubut. Kemudian yang kedua masalah dilalah. Ada thubut, ada dilalah. Kalau thubut itu menetapkan lafadznya itu sahih atau tidak, itu namanya thubutnya itu. Jadi lafadz yang datang yang kita bicarakan ini sahih atau tidak, itu namanya thubutnya. Kemudian kalau dilalahnya itu lafadz ini apakah menunjukkan hukum ini, itu yang dinamakan dengan dilalahnya. Jadi ada thubut, ada dilalah. Kalau Al-Quran itu, sifatnya Al-Quran itu qat'iyyut thubut. Perhatikan istilahnya itu qat'iyyut thubut.
tentang sahnya Al-Quran, sahihnya lafaz Al-Quran, tidak ada perbedaan. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa Al-Quran 30 juz semuanya sahih. Siapa yang mengingkari satu ayat, bahkan satu lafaz atau harokat, kafir. Kenapa? Al-Quran 30 juz itu datang dari Allah Ta'ala. Terjadi perbedaan pendapat itu, jadi ada nanti beberapa lafaz yang terjadi perbedaan. Contohnya misalkan awal mula basmalah di awal surat Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk surat Al-Quran atau tidak? Itu khilaf. Tetapi kalau ayat-ayat di dalamnya tidak ada khilaf. Siapa yang mengingkari satu huruf saja kafir. Jadi kalau Al-Quran itu thubutnya, kesahihan lafadznya, sahih lafadznya itu qat'iyah. Jadi qat'iyah itu thubut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang pendalilan. Ayat ini menunjukkan hukum ini, ayat ini sebagai dalil akan hukum ini. Sedangkan secara pendalilan itu ada dua. Berarti Al-Quran itu ada dua macam, qat'iyut thubut, qat'iyut dilalah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu ayatnya itu sifatnya qat'iyut thubut, dhanniyatud dilalah. Ini perhatikan ini. Jadi ayat Al-Quran itu ada yang sifatnya itu thubutnya, yaitu dia itu lafadznya sahihnya itu sahih. Al-Quran nggak ada yang nggak sahih, semuanya sahih. Tetapi penunjukan akan hukum itu ada yang pasti dan ada yang relatif. Nah, cara mudah kayak gini pahaminya. Ada yang pasti dan ada yang relatif. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis, ditetapkan bagi kalian puasa. Ayat ini qat'iyut thubut. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada. Kemudian yang kedua kita katakan, dia juga pendalilannya itu qat'i. Qat'i maksudnya apa? Ayat ini jelas sekali menunjukkan akan wajibnya puasa. Bahwasanya puasa itu adalah wajib. Ini dinamakan dengan dilalahnya. Paham ya? Dilalah ya. Dilalah itu ayat ini menunjukkan hukum ini. Ayat ini menunjukkan hukum itu. Ya, itu yang dinamakan dilalahnya. Kalau thubutnya itu ayat ini sahih atau tidak? Lafadznya itu. Nah, itu yang dinamakan dengan thubut. Jadi dilalahnya itu ada dua. Al-Quran itu ada yang qat'iyah, pasti nggak ada perbedaan. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Ayat ini menunjukkan wajibnya sholat. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Aqimu itu fil amr. Fil amr itu yufidul wujub, jelas nggak ada perbedaan. Berarti sholat yang Allah perintahkan di sini itu sholat fardu. Berarti sholat itu hukumnya wajib, selesai. Tapi ada juga yang Al-Quran itu yang kedua itu ayatnya itu dhanniyatud dilalah. Pendalilannya itu masih relatif, masih dhon, betul, itu masih banyak prasangka, praduga. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, nanti akhirnya apa? Terjadi perbedaan dari cara memahami. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, orang-orang wanita-wanita yang dicerai itu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu quru. Mereka itu harus menunggu masa iddah sebelum boleh menikah dengan laki-laki yang lain sampai 3 quru. Ayat ini thubutnya itu qat'i, pasti benar ayat ini, nggak mungkin keliru. Tetapi yang menjadi permasalahan itu, sekarang wanita itu ketika dia itu dicerai, iddahnya itu berapa? Disebutkan dalam ayat ini 3 quru. Pertanyaan, quru itu apa? Ada yang mengatakan, ulama mengatakan quru itu haid. Berarti patokannya itu haid. Berarti kalau 3 kali haid itu dinamakan quru itu haid. Berarti wanita kalau dicerai, dia nunggu sampai haid. Selesai haid pertama. Setelah itu apa? Suci. Setelah itu masuk haid yang kedua. Sampai selesai haid kedua, baru 2. Setelah itu suci, setelah itu nunggu haid yang ketiga. Sampai selesai haid yang ketiga, baru dia sudah selesai masa iddah. Patokannya berarti selesainya haid yang ketiga. Ini sebagian sahabat kayak gitu. Ada juga ulama yang mengatakan enggak, haid quru di sini itu suci. Berarti kalau ada seorang wanita dicerai, maka nunggu masa suci. Suci selesai, masuk datang haid. Selesai haid masuk suci, berarti kedua. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi sampai selesai masa suci, kemudian masuk haid, berarti iddahnya sudah selesai. Kenapa? Karena selesainya masa suci yang ketiga. Berarti apa? Berarti kalau kita perhatikan, berarti Al-Quran ini thubutnya itu qat'i, jelas thubutnya itu. Tapi pendalilannya itu masih relatif. Sehingga cara memahami bisa beda-beda. Oh, kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini. Akhirnya apa? Cara pendalilannya itu bisa beda-beda. Walaupun apa? Ayatnya itu satu.
Gimana, paham ya? Jadi yang kita maksudkan itu dilalahnya itu cara memahami. Kok bisa-bisanya kamu itu mengatakan bahwasanya hukum ini kayak gini karena ayatnya ini? Dari mana kok bisa itu? Ayat itu menunjukkan hukum seperti itu. Itu dari mana itu? Itu yang dinamakan dengan dilalahnya. Nah, jadi Al-Quran itu dalam masalah qat'iynya itu, thubutnya itu semuanya qat'i. Tapi dalam masalah dilalahnya itu ada dua. Ada yang dilalahnya itu qat'iyah, ada yang dilalahnya itu dhanniyah. Kemudian yang kedua, kalau hadis Rasulullah SAW, sedikit kita bicara hadis. Hadis itu apa? Artinya dinamakan dengan sunnah nabawiyah. Hadis itu adalah maja'a anin Nabi SAW, apa yang datang dari Rasulullah, min qaulin, dari ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau diamnya beliau, au sifatin, atau sifatnya beliau. Maka itu nanti para ulama mengatakan berarti sunnah itu bukan hukum, tapi sunnah yang dimaksud itu peninggalan Rasulullah. Kalau secara hukum itu kan ada 5, ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh, haram. Yang kita maksudkan sunnah di sini itu bukan sunnah itu hukum, bukan, tapi sunnah itu sebagai sumber rujukan, yaitu maksudnya apa? Hadis. Berarti hadis itu atau sunnah, kita katakan sunnah itu jangan kita fahami keliru. Sunnah itu berarti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak berdosa, bukan. Sunnah bukan ini, tapi sunnah itu peninggalan Rasulullah, apa yang datang dari Rasulullah. Yang datang dari Rasulullah itu ada 4, sehingga sunnah itu terbagi jadi 4. Ada yang dinamakan dengan sunnah qauliyah, yaitu apa? Sunnah yang datang dari Rasulullah berupa sabda. Rasul itu mengatakan, sabdanya beliau, itu yang dinamakan dengan sunnah qauliyah. Kemudian yang kedua ada sunnah namanya sunnah fi'liyah. Apa itu? Perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah nggak ngomong, tapi Rasulullah mengamalkan. Perbuatan beliau, amalan beliau namanya sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan sunnah takririyah, yaitu diamnya Rasulullah. Yang mengamalkan siapa? Sahabat. Ada seorang sahabat mengamalkan sesuatu, Rasulullah diam. Rasulullah tidak mengingkari, tidak ngomentar, tidak apa-apa. Maka berarti apa? Sunnah. Berarti perbuatan itu sunnah itu. Sunnahnya apa dinamakan? Sunnah takririyah. Yaitu sunnah takririyah itu apa? Perbuatan sahabat yang didiamkan sama Rasulullah. Jadi diamnya Rasulullah terhadap perbuatan sahabat itu namanya sunnah takririyah. Kemudian yang ketiga, 4 dinamakan dengan sunnah wasfiyah. Sunnah berupa sifat. Dan sifat itu ada 2. Sifatnya Rasul itu ada 2, sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah. Kalau khalqiyah itu sifat fisik, rambutnya Rasul itu kayak apa, alisnya beliau, tinggi badan beliau, warna kulit beliau, itu namanya khalqiyah. Kemudian kalau khuluqiyah itu berkaitan masalah akhlak. Duduk sini, antum bersandar asik itu, masya Allah, antum luar biasa itu. Nah, jadi sifat kalau khuluqiyah itu berkaitan dengan masalah karakter. Karakternya Rasul itu apa? Rasulullah itu kalau marah mukanya merah. Rasulullah itu kalau sama anak kecil itu bercanda. Rasulullah itu karakternya kayak gini, karakternya kayak gini. Itu yang dinamakan dengan sunnah khuluqiyah dengan khalqiyah. Jadi ada 4 sunnah. Sunnah ada yang bersifat ucapan, namanya sabda beliau, berarti qauliyah. Ada yang sifat perbuatan, ada yang diamnya beliau, namanya takririyah. Ada yang berupa karakter, sifatnya Rasulullah SAW. Perhatikan ini, dari 4 sunnah ini yang paling kuat menunjukkan hukum itu yang pertama, dinamakan dengan sunnah qauliyah. Sehingga yang bisa menjadikan hukum wajib, misalkan perbuatan itu jadi wajib itu diambil dari mana? Diambil dari sunnah qauliyah. Sedangkan sunnah fi'liyah nggak bisa untuk menunjukkan hukum wajib. Sunnah fi'liyah itu maksimal hukumnya itu sunnah, tidak sampai wajib. Kalau kita pengen mengatakan wajib, harus mendapatkan sabdanya beliau. Faham ya? Berarti apa? Sabda itu lebih kuat daripada perbuatan. Sabda itu lebih kuat. Dan kalau terjadi perbedaan antara sabda beliau dan perbuatan beliau, maka kita ambil yang sabdanya. Kenapa? Sabda lebih kuat daripada perbuatan. Contohnya misalkan gini, sholat duha. Sholat duha itu sunnah nggak? Diamalkan itu mustahab nggak? Kalau kita lebih dipakai oleh para ulama itu kalimatnya itu mustahab sebenarnya, itu bukan sunnah. Mustahab itu dianjurkan. Dianjurkan itu berarti kalau mengamalkan dapat pahala, kalau nggak berdosa. Itu namanya mustahab. Sholat duha itu mustahab atau tidak itu? Rasulullah bersabda banyak sekali masalah keutamaan sholat duha, tapi Rasulullah sendiri tidak pernah mengamalkan. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, demi Allah saya tidak pernah melihat Rasulullah itu mengerjakan sholat duha. Sampai ada yang mengatakan Rasulullah itu
ketika sholat di waktu membuka kota Mekah itu, kan Rasulullah sholat 8 rakaat itu di Mekah itu. Sahabat ada yang mengatakan itu bukan sholat duha, walaupun dikerjakan di waktu duha, tapi itu namanya sholatul fatah. Kenapa? Karena Rasulullah itu nggak pernah sholat duha. Nah, sekarang pertanyaan di sini, Rasulullah menganjurkan dengan sabda beliau untuk sholat duha. Kemudian yang kedua, Rasulullah nggak pernah mengamalkan sholat duha. Pertanyaan, berarti kita ngambil yang mana ini? Sabda Rasulullah lebih kuat daripada perbuatan. Paham ya? Jadi antara empat sunnah ini yang paling kuat itu sabda. Dari ini bisa kita ambil hukum wajib. Kenapa? Karena wajib itu harus ada perintah. Ketika Rasulullah memerintahkan, hukumnya wajib. Tapi kalau Rasulullah segera mengamalkan itu nggak wajib. Maksimal perbuatan Rasulullah itu hukumnya mustahab. Tidak bisa kita jadikan hukumnya wajib gara-gara perbuatan Rasulullah SAW. Contohnya misalkan gini, Aisyah itu pernah ditanya, "Wahai Aisyah, Rasulullah itu kalau masuk rumah, yang pertama kali beliau amalkan itu apa?" Maka Aisyah mengatakan as-siwak, gosok gigi. Rasulullah nggak pernah mengatakan gosok gigilah kalian kalau masuk rumah, nggak pernah. Tapi Aisyah mengatakan kalau ketika ditanya Rasulullah itu ketika masuk rumah itu apa yang beliau kerjakan? Gosok gigi. Pertanyaan, berarti gosok gigi itu hukumnya apa? Hukumnya mustahab. Dari apa? Dari perbuatan Rasulullah itu, hukumnya sunnah itu. Tapi wajib nggak? Nggak bisa wajib. Kenapa? Perbuatan Rasulullah tidak sampai tingkatan wajib. Dari mana kita bisa mengambil hukum wajib? Hukum wajib itu kalau datang perintah. Rasulullah memerintahkan, hukum asal perintah itu wajib, kecuali harus ada sharif. Sharif itu yang memalingkan wajib menjadi mustahab. Itu namanya dalil yang lain, dinamakan dengan sharif. Ya, gimana? Paham? Tergambar ya? Nah, pertanyaan di sini sekarang, kenapa kalau ada ucapan sabda Rasulullah dengan perbuatan Rasulullah, kok kita dahulukan sabdanya daripada perbuatan beliau itu? Karena perbuatan Rasulullah, fi'il Rasulullah itu, perbuatan Rasulullah sunnah fi'liyah itu ada 1 dari 5 kemungkinan. Itu dinamakan dengan sunnahnya Rasulullah dalam perbuatan. Sunnah fi'liyah Rasulullah itu ada 1 dari 5 kemungkinan. Sedangkan kalau sabda itu nggak ada kemungkinan, kecuali apa? Itu syariat, jelas itu untuk perintah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau perbuatan Rasulullah itu enggak. Perbuatan Rasulullah itu, sunnah fi'liyah itu ada 1 dari 5 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama, perbuatan Rasulullah itu karena dinamakan dengan sunnah jibiliyah. Ini perbuatan Rasulullah itu karena Rasulullah itu mengamalkan sunnah jibiliyah. Jibiliyah itu apa? Kodrat manusia. Namanya manusia itu apa? Manusia itu makan, minum, buang hajat, tidur. Itu namanya jibiliyah. Pertanyaan, kalau kita mendapatkan hadis Rasulullah itu mengamalkan sesuatu karena sifatnya itu karakter manusia itu, sunnah gak kita ikuti? Maka kita katakan sunnahnya itu kamu ngikuti karakter kamu manusia itu, bukan ngikuti Rasulullahnya dalam masalah itu. Contohnya misalkan gini, ada sebuah riwayat sahabat itu menceritakan Rasulullah itu kalau tidur ngorok. Syekh Wafi kalau tidur ngorok gak itu? Ya, Masya Allah itu. Nah, tidur ngorok. Rasul itu kalau tidur itu mendengur itu dan keras ngoroknya Rasulullah itu. Pertanyaan, berarti kalau kita tidur itu sunnah ngorok nggak itu? Wah, ini nggak sunnah kamu tidurnya. Kenapa nggak ngorok kamu itu? Harus ngorok itu tidurnya itu, karena sunnah kan gitu loh. Maka kita katakan itu namanya jibiliyah, karena Rasul itu manusia gitu. Nah, sehingga apa sunnahnya itu? Ya sunnahnya kamu ikuti saja itu. Kamu tidur yang penting tidur itu. Apakah ngorok tidaknya itu terserah kan itu. Contohnya lagi misalkan Rasul itu jalan musafir, kemudian beliau itu kebelet kencing. Mampir sebuah tempat, berhenti di situ. Rasulullah itu cari pelepah bawah pohon kurma. Setelah itu kencing di situ. Pertanyaan, berarti kencing di tempat itu tuh sunnah nggak? Ada seorang sahabat itu Abdullah bin Umar, saking semangatnya ngamalkan sunnahnya Rasulullah itu, sampai kalau dia lihat Rasulullah kencing di sebuah tempat, dia kencing juga, harus kencing pokoknya di situ itu. Wah, pokoknya nggak kebelet kencing, harus kencing. Kenapa? Rasulullah pernah kencing di sini itu. Lah, akhirnya apa? Diingkari sama sahabat yang lain. Kita katakan apa? Itu bukan sunnah untuk diikuti, tapi kita amalkan sebagai kodrat manusia. Kalau kita kodrat manusia seperti itu, kita jalankan sebagai kodrat kita itu. Itu yang dinamakan dengan jibiliyah. Perbuatan Rasulullah itu karena kodratnya sebagai manusia. Sehingga Rasulullah terkadang marah, Rasulullah terkadang bercanda, Rasulullah terkadang makan, minum, buang hajat, dan yang lainnya. Itu kodrat manusia. Kemudian yang kedua, perbuatan Rasulullah itu terkadang karena sunnah adiyah, dinamakan dengan sunnah adiyah.
Yaitu Rasul itu mengamalkan karena budaya masyarakat orang Arab. Budayanya apa? Contohnya misalkan Rasulullah itu kalau makan itu pakai 3 jari. Makan pakai 3 jari. Sunnah nggak ini? Yaitu budaya orang sana. Kenapa? Mereka itu makannya roti gitu loh. Orang makan roti memang enaknya itu pakai 3 jari itu. Lah kalau kita makan soto pakai 3 jari coba itu. Makan soto pakai 3 jari, tumpah semua kan, nggak ada yang masuk kan gitu loh. Berarti apa? Kalau makan roti yang terbaik makannya pakai 3 jari. Kenapa? Karena memang itu budaya. Nah, budaya. Sekarang ditanya misal, makan roti sunnah nggak itu? Rasulullah nggak pernah makan nasi itu. Karena memang zaman itu nggak ada nasi itu. Adanya roti kan itu. Nah, berarti makan nasi itu nggak sunnah itu. Makan roti itu makan nasi itu bid'ah itu. Terus yang sunnah apa? Makan roti kan itu. Ini dari mana lagi itu? Lah kan Rasul itu makannya roti itu. Iya, tapi karena itu budayanya mereka. Orang Indonesia kita jarang kenal roti kayak gitu. Kita kenalnya ya nasi kan gitu. Ya kan? Contohnya lagi misalkan Rasulullah itu rambutnya panjang. Rasulullah SAW itu rambutnya panjang. Rambutnya Rasul itu 1 pundak. Ah, pertanyaan. Berarti rambut panjang 1 pundak itu sunnah nggak? Sunnah. Berarti sekarang salafi itu harus gondrong semua kan itu loh. Jenggotan, gondrong. Kenapa? Sunnah gitu. Rasulullah itu rambutnya panjang gitu. Sampai saya pernah dengar seorang ustadz terkenal itu masih ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau. Di televisi sunnah itu, televisi terkenal itu. Pas waktu saya nonton itu pas tanya jawab. Ustadznya itu ditanya, Ustadz bagaimana hukum rambut panjang? Akhirnya Ustadz mengatakan sunnah. Berarti kita rambut panjang Ustadz. Yang penting kamu itu mengamalkan niatnya mengamalkan Rasulullah SAW itu. Dahsyat itu waktu itu. Kalau Ustadznya ngomong sunnah Ustadznya ditanya juga, loh kok nggak rambut panjang Ustadz? Kan ditanya, berarti Ustadznya nggak mengamalkan sunnah gitu loh. Maka kita katakan bukan seperti Syekh Utsaimin mengatakan ketika ditanya masalah rambut panjang itu, beliau mengatakan ini sunnah budaya. Sunnah budaya. Kenapa? Budayanya orang Arab itu laki-laki itu rambutnya sepundak. Sampai sekarang orang Badui sampai sekarang seperti itu. Rambut mereka kan keriting orang Arab itu. Akhirnya rambutnya itu ditutup pakai sorban. Nah, sehingga panjangnya itu nggak kelihatan. Kelihatannya ketika sorbannya dilepas, rambutnya panjang mereka itu. Dan itu budaya mereka. Diwariskan sejak zaman dulu sampai sekarang masih budaya kayak gitu. Orang Badui itu kayak gitu. Sekarang pertanyaan, berarti kalau kita mengamalkan sunnah nggak kita itu? Kita itu sunnahnya mengikuti budaya kita. Orang Indonesia itu laki-laki yang soleh itu rambutnya seberapa? Itu. Kalau di negeri kita itu namanya orang baik itu laki-laki rambutnya pendek, beda sama wanita. Kalau laki-laki rambutnya panjang kayak wanita itu tanda laki-laki yang kayak nggak normal itu, laki-laki yang nakal kan gitu. Ada seorang kita lihat dari belakang rambutnya lurus gitu, masya Allah ini. Akhirnya disiul-siul itu dari belakang itu, lihat dari depan ada jenggotnya itu, masya Allah itu, ya kan? Jadi kenapa? Karena di kita itu namanya laki-laki itu harus beda dengan perempuan. Bedanya di mana? Di rambut. Jadinya laki-laki itu rambutnya pendek di kita itu. Sehingga kalau laki-laki rambutnya panjang itu laki-laki yang nggak beres di kita itu. Nah, jadi berarti apa? Sunnahnya itu kita ngikuti budaya kita. Gimana paham ya? Jadi itu dinamakan dengan sunnah adiyah, adat. Kemudian yang kedua, sunnah yang ketiga dinamakan dengan sunnah hajiyah. Yaitu Rasulullah mengamalkan itu karena butuh. Karena beliau itu butuh. Sehingga sunnah diamalkan kalau kita itu membutuhkan. Kalau nggak butuh nggak disunahkan. Contohnya misalkan Rasulullah itu pakai cincin akik, cincinnya nggak main-main itu akik. Nah berarti pertanyaan, sunnah nggak pakai akik? Akhirnya banyak orang pakai akiknya sampai 5 itu. Satu ini 5, 10 itu, dan gede-gede akiknya itu, masya Allah itu. Nah sekarang pakai akik itu sunnah nggak itu? Maka kita katakan Rasulullah itu pakai cincin. Kenapa? Karena cincinnya itu dipakai untuk stempel. Rasulullah itu ngirim surat ke kerajaan-kerajaan yang lain itu diingatkan sama Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, engkau kalau ngirim surat itu kepada negara yang lain itu, kerajaan yang lain nggak diterima kecuali resmi harus ada stempel. Nah stempelnya orang zaman dulu itu nggak kayak kita pakai tinta kayak gini, bukan. Tintanya itu dimasak sampai kental sekali, diteteskan di kertas. Setelah mulai nggak panas itu cincinnya ditempelkan. Setelah itu ditarik. Nah stempelnya itu tebel gitu. Stempelnya itu tinta tebel itu yang ada capnya dari apa? Stempelnya itu di cincinnya itu. Jadi stempelnya itu di cincinnya. Maka tulisannya Muhammad Rasulullah kan. Apa cincinnya Rasulullah itu? Lah itu untuk apa? Untuk stempel. Untuk stempel. Sehingga Rasulullah pakai cincin Muhammad Rasulullah itu ketika dipakai untuk stempel. Nah pertanyaan, berarti kalau kita itu nggak
gunanya bukan untuk stempel, terus sunnah enggak? Tidak disunahkan. Kenapa? Karena laki-laki itu hukum asalnya enggak berhias. Cincin, gelang, anting, kalung itu ciri wanita. Ya, makanya kalau misal laki-laki, Ustadz, laki-laki pakai cincin boleh enggak itu? Pakai gelang, pakai kalung, anting, boleh enggak itu? Kita katakan ini ciri wanita di negeri kita. Sehingga apa? Tidak boleh kita tasyabbuh terhadap wanita. Karena Allah itu melaknat mutanan nisa'i minar rijal, laki-laki yang sifatnya kayak perempuan. Demikian juga perempuan yang sifatnya kayak laki-laki, itu terlaknat itu. Nah, berarti memakai seperti ini itu bukan kita. Kenapa? Karena cincin itu perhiasan wanita. Cincin itu perhiasan. Maka bagi laki-laki hukum asalnya tidak pakai cincin, kecuali kalau pengen jadikan stempel. Seperti saya bin Bas. Saya bin Bas itu stempelnya itu kalau fatwa itu ya di situ, di cincinnya beliau itu jadi stempel. Maka kalau seperti itu nggak ada masalah. Atau contohnya lagi yang kedua, misalkan Rasulullah itu kalau kemana-mana bawanya itu tongkat, bawa tongkat, tapi tongkatnya itu kalau beliau sudah mulai tua itu pakainya yang mehjan itu tongkat yang ada pegangannya itu. Oh ya, jadi ada pegangannya itu. Kemana-mana Rasul itu bawanya tongkat. Pertanyaan, berarti bawa tongkat itu sunnah nggak itu? Antum kemana-mana bawa tongkat, itu kemana-mana itu. Naik bis bawa tongkat kemana-mana. Wah, ini orang mau ngebom kemana ini, jenggot-jenggot ini kan? Kemana mau bawa tongkat itu? Pertanyaan, berarti bawa tongkat itu sunnah nggak itu? Sunnah kalau dibutuhkan. Kenapa? Karena orang Arab itu mereka penggembala kambing. Nabi Musa ketika ditanya itu, wahai Musa, apa yang di tangan kanan kamu itu? Innama hiya asaya. Ini kan tongkat saya itu. Gunanya itu apa? Untuk menggiring kan? Wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Saya gunakan tongkat itu untuk menggiring gembala saya, dan saya punya tujuan yang lain selain itu. Seperti kalau mereka itu di padang pasir, tongkatnya untuk apa? Rasulullah itu gunakan untuk sutroh. Demikian juga terhadap tongkatnya untuk mukul binatang-binatang yang berbisa. Kalau memang dibutuhkan seperti itu, sunnah pakai tongkat. Tapi kalau nggak dibutuhkan berarti, kalau nggak dibutuhkan berarti tidak disunnahkan. Nah, itu yang dinamakan dengan sunnah, namanya sunnah hajiyah. Contohnya lagi, berarti ya ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, sunnah yang keempat dinamakan dengan sunnah khususiyah. Sunnah khususiyah, sunnah yang khusus bagi Rasulullah saja, yang lain tidak dibolehkan. Contohnya misalkan Rasulullah itu punya istri berapa? Istri beliau itu 11. Beliau mencerai dua istrinya dicerai. Berarti Rasulullah itu akad nikah itu 13 kali. 2 istrinya dicerai. Yang satu karena ada cacat di kakinya, di pahanya, Rasulullah cerai. Karena Rasulullah kayak dikhianati, dan namanya wanita itu ketika nazar itu, dia itu kayak jual beli. Kalau ada cacatnya itu harus dijelaskan. Maka Rasulullah itu ketika menikah malam pertama itu melihat ada cacatnya, maka Rasulullah mengatakan ini kayak saya dicurangi, seperti akhirnya dicerai sama Rasulullah. Kemudian yang kedua, yang dicerai itu ketika Rasulullah masuk di malam pertama itu, dia itu mengatakan a'udzubillahi minka, wanita itu mengatakan saya berlindung kepada Allah dari engkau. Akhirnya Rasulullah mengatakan kamu telah berlindung kepada zat yang mulia. Akhirnya apa? Dicerai sama Rasulullah SAW. Nah, berarti Rasulullah itu istri yang sah itu 11. Dari 11 istri beliau itu, 2 orang wanita istri beliau itu meninggal dunia ketika Rasul masih hidup. 2 orang, berarti Rasulullah meninggal dunia meninggalkan berapa istri? 9. Itu istri yang hidup setelah Rasulullah meninggal dunia. Yang 2 meninggal dunia sebelum Rasulullah, dan yang kedua dicerai sama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga punya budak, dan ada di antara budak Rasulullah yang punya anak. Kalau budak berarti kan nggak dinikahi. Budak itu nggak dinikahi. Beda sama wanita merdeka. Kalau merdeka harus dinikahi. Kalau budak cuma dimiliki. Dimiliki dengan cara dibeli, dengan cara dihadiahkan, diwariskan, bisa. Rasulullah punya budak, dan ada di antara budak beliau yang punya anak. Budak yang punya anak dari tuannya namanya apa? Dinamakan apa? Budak, saya punya budak. Budak saya itu memiliki anak dari saya. Anaknya anak saya dari budak saya itu merdeka, nisbatnya kepada bapaknya. Tapi budak ini, perempuan ini itu ada penamaan sendiri, budaknya itu namanya Ummul Walad. Dinamakan dengan Ummul Walad. Hukum Ummul Walad itu kalau saya meninggal, saya punya anak dari budak saya itu, kalau saya meninggal dunia, otomatis wanita itu merdeka. Secara otomatis. Itu diantara macam budak. Budak nanti ada banyak, ada 5 orang macam budak, diantaranya Ummul Walad ini. Tadi saya bicara masalah apa? Lupa. Kok sampai ke budak itu? Sunnah khususiyah, ya lupa saya. Kok sampai ke sini? Sunnah khususiyah itu. Rasulullah itu berarti menikah banyak sekali kan gitu.
13 kali Rasulullah menikah, kemudian meninggal dunia meninggalkan 9 istri. Istrinya Rasulullah itu 11, namanya Ummul Mukminin. Yang dinamakan Ummul Mukminin itu adalah yang sah menjadi istri beliau. Budaknya nggak masuk dalam Ummul Mukminin. Berarti apa? Berarti sunnah nikah 9. Berarti saya mau cari istri 9. Kenapa? Sunnah gitu. Kita katakan apa? Itu sunnah bagi Rasulullah. Bagi kita nggak disunahkan. Bagi kita maksimal berapa? 4. Dan itu hukum asalnya itu menikah itu ya banyak. Kalau nggak bisa baru terpaksa baru 1. Nah itu Allah Ta'ala mengatakan fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna. Nikahilah wanita yang suci 2. Jadi pertama nikah itu berapa? 2. Ya kan? Kemudian 3. Kalau nggak bisa, kalau 3, setelah itu 4. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, baru 1. Ya berarti 1 itu terakhir wis, kalau nggak ada pilihan lagi itu baru 1. Kalau nggak nikah ya ini mesti jadi musibah itu. Jadi yang penting itu apa? Jadi seperti makanya kalau kita ngikuti Rasulullah, Rasulullah itu istrinya kan banyak itu. Berarti apa? Saya ngikuti Rasulullah itu, maka apa? Hukumnya diharamkan maksimal 4. Maksimal 4. Itu berarti namanya sunnah apa? Khususiyah. Demikian juga seperti misalkan puasa wisol. Contohnya puasa wisol. Rasul itu kalau puasa 2 hari, 3 hari, terkadang sampai 5 hari nggak makan, nggak minum. Disambung terus. Akhirnya para sahabat pengen ikut puasa wisol. Ada yang pingsan sahabat itu. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh kalian puasa wisol. Kalau kalian pengen wisol, puasa wisol namanya itu, maka maksimal harus makan sahur. Maksimal wis, sahur harus makan. Yaitu apa? 2 hari itu harus dipisah dengan makanan. Kalau 2 hari langsung, maka hukumnya nggak dibolehkan. Padahal Rasulullah itu puasa wisol. Tetapi itu khusus bagi Rasulullah SAW, dinamakan dengan khususiyah. Kemudian yang terakhir, perbuatan Rasulullah itu yang terakhir dinamakan dengan sunnah tasyri'iyah. Memang Rasul itu mengamalkan karena untuk mensyariatkan. Rasul itu mengamalkan karena untuk mensyariatkan. Contohnya seperti apa? Siwak tadi yang masuk rumah itu. Rasulullah ingin mencontohkan apa? Di Arab nggak ada budaya seperti itu. Itu bukan termasuk jibiliyah. Demikian juga bukan adiyah, bukan hajiyah, tapi memang Rasulullah itu ingin menganjurkan umatnya. Dinamakan dengan sunnah tasyri'iyah. Contohnya lagi misalkan Rasulullah itu pakaiannya panjang. Rasulullah itu pakaiannya panjang. Sunnah nggak pakai pakaian panjang itu, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi terkadang maksudnya itu kalau ada sebuah hadis Rasulullah mengamalkan perbuatan ini, itu terkadang para ulama itu berbeda. Bedanya apa? Ini itu sunnah apa ini? Contohnya pakai pakaian panjang. Ada yang mengatakan memakai pakaian panjang jubah itu, pakaian itu masuknya ke sunnah adiyah. Sehingga kalau orang Arab, mereka itu biasa pakainya jubah, hatta Abu Jahal pun pakainya jubah mereka itu. Berarti apa? Orang Arab itu pakainya seperti itu. Pertanyaan berarti, kalau kita di Indonesia itu kan pakaian takwa, walibasut takwa. Pakaian takwa itu apa? Sarung, koko, songkok kan gitu. Terus kasih ini imamah taruh sini kan itu ya, taruh di sebelah gitu. Berarti apa? Berarti pertanyaan di sini, berarti sunnahnya itu pakai pakaian yang terkenal di kita, yaitu pakai songkok, kemudian pakai sarung, pakai ini, atau ngikuti jubah juga itu. Maka terjadi perbedaan di antara ulama. Tetapi pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, masalah pakaian itu, pakaian jubah itu sunnah. Sunnah apa? Sunnah tasyri'iyah, bukan sunnah adiyah. Kenapa kok bisa kita katakan seperti itu? Karena ada petunjuk, ada korinah yang menunjukkan itu untuk syariat. Yaitu apa? Rasulullah mengatakan ahabbus thiyabi ilayya al-qamis. Sebaik-baik pakaian yang paling saya cintai itu adalah gamis. Gamis itu apa? Gamis itu jubah. Bukan gamis itu kayak orang India, pakaian panjangnya 1 lutut, 1 betis itu, 1 lutut. Bukan. Karena orang Arab itu nggak kenal namanya gamis kayak gitu. Itu pakaian orang India, Pakistan kayak gitu. Orang Arab itu jubah ya jubah gitu. Tapi dinamakan dengan komis. Komis itu pakaian yang panjang. Berarti ketika Rasulullah mengatakan ahabbu, yang paling saya cintai, berarti apa? Itu menunjukkan tasyri'. Itu menunjukkan syariatnya. Gimana, paham ya, tergambar ya? Demikian juga contohnya saya contohkan misalkan Rasulullah itu kalau sholat, beliau kalau mau berdiri ke rakaat berikutnya itu Rasulullah itu duduk, dinamakan dengan jalsatul istirahah. Duduk dalam sholat itu ada 4 macam. Yang pertama tasyahud awal. Yang kedua tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir rukun, tasyahud awal wajib bukan rukun. Kemudian yang ketiga al-julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud.
Ya, kalau dengan pas sudah jelas ini. Tasyahud awal, tasyahud akhir, duduk antara dua sujud itu sudah jelas. Yang keempat, namanya jalsatul istirahah. Duduk istirahat, yaitu apa? Kalau kita dari sujud terakhir, sujud kedua, setelah itu kita mau berdiri, kita duduk dulu sebentar, setelah itu baru berdiri. Ya, duduknya inilah. Nah, sekarang duduknya ini sunnah apa ini? Rasulullah nggak pernah memerintahkan, Rasulullah nggak pernah memerintahkan, tapi Rasulullah mengamalkan. Akhirnya sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya, beliau mengatakan ini sunnah hajiyah. Kenapa? Karena Rasul itu mengamalkan ketika sudah tua, sehingga tidak bisa langsung berdiri. Akhirnya beliau itu duduk dulu sejenak, setelah itu baru berdiri. Maka kalau pendapatnya ini sunnah hajiyah, berarti kalau orang masih normal, masih sehat, masih kuat, tidak disunahkan untuk duduk di situ. Kalian paham ya? Berarti kalau dia itu mau berdiri, langsung berdiri. Kenapa? Karena dia itu masih sehat gitu loh. Tapi kalau kita katakan enggak, itu bukan sunnah hajiyah, itu sunnah tasyri'iyah. Berarti kalau itu sunnah tasyri'iyah, berarti kapan saja disunnahkan. Mau yang tua maupun yang muda, yang sakit maupun yang sehat, sunnah. Kenapa? Tasyri'iyah. Nah, akhirnya terjadi khilaf di antara para ulama. Allahu a'lam, pendapat yang paling kuat itu tasyri'iyah, walaupun masalah ini masalah khilafiyah. Nah, jadi maksudnya itu, ketika perbuatan Rasulullah SAW itu memiliki kemungkinan yang banyak, kemungkinan itu banyak, maka sabda beliau itu lebih kuat daripada perbuatan beliau. Sabda beliau lebih kuat daripada perbuatan beliau, dan itu menjadi kaidah usul fikih. Maka itu nanti kalau kita ingin menggabung-gabungkan sebuah dalil, karena banyak kita dapatkan dalil antara perbuatan Rasulullah dan sabdanya beliau itu berbeda. Antara sabda dan itu berbeda. Terus bagaimana cara menggabungkan? Maka nanti ada namanya thoriqut tarjih. Ada namanya metode dalam merojihkan. Ini rojihnya itu yang paling kuat yang mana itu? Nanti masuk ke usul fikih. Kemudian sunnahnya Rasulullah SAW itu dalam masalah thubut dan masalah dilalahnya itu ada 4 macam. Ini saya ringkaskan, ada 4 macam. Jadi masalah thubut dan masalah dilalahnya, seperti tadi kita bahas masalah Al-Quran itu. Yang pertama, ada sebuah hadis yang qat'iyyu thubut, qat'iyyu dilalah. Ini yang pertama. Jadi sahihnya itu jelas sahih, nggak ada perbedaan di antara ulama. Sahihnya itu. Kemudian yang kedua, penunjukan hukumnya pun tidak ada khilaf di antara para ulama, jelas. Jadi dinamakan dengan qat'iyyu thubut, qat'iyyu dilalah. Jelas qat'i semua itu. Contohnya misalkan apa? Tentang wajibnya sholat 5 waktu. Tidak ada khilaf hadisnya itu. Rasulullah ketika ditanya sama seorang badui, hadisnya sahih Bukhari Muslim dan hadisnya sahih sekali itu, nggak ada perbedaan. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan untuk saya dalam masalah sholat? Maka Rasulullah mengatakan, khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin, 5 kali sehari semalam. Setelah itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, hal aliyya ghairuha, apakah saya itu wajib mengerjakan yang lain? Rasulullah mengatakan, la, tidak, illa anta tatawwa, kecuali kalau kamu ingin mengamalkan yang sunnah. Hadis ini itu jelas sahih, berarti qat'iyyu thubut. Yang kedua, jelas sekali menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Jadi tidak ada khilaf. Kenapa jelas sekali itu? Contohnya lagi misalkan masalah mengusap di atas sepatu. Hadisnya mutawatir, hadisnya itu berarti jelas-jelas sahih, nggak ada khilaf di antara para ulama. Demikian juga menunjukkan apa? Tentang bolehnya mengusap sepatu. Kalau kita pakai sepatu, kita mau berwudu, tidak usah dilepas sepatu kita, cukup diusap saja, dan itu boleh. Itu jelas sekali pendalilannya. Kenapa? Karena nggak ada khilaf. Demikian juga tentang haramnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu dulu haram, setelah itu sempat dibolehkan ketika terjadi peperangan, boleh waktu itu. Setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Tentang haramnya nikah mut'ah, dalilnya sahih jelas, tidak ada khilaf. Demikian juga yang kedua, penunjukan akan hukum haramnya itu jelas. Nah, itu berarti apa? Hadisnya itu qat'iyyu thubut, qat'i dilalah. Kemudian yang kedua itu ada yang hadisnya itu sifatnya qat'iyyatu thubut, dhanniyatu dilalah. Hadisnya sahih jelas sahih itu. Tetapi dalam menunjukkan dalilnya itu masih dhonni, sehingga para ulama itu dalam memahami berbeda pendapat. Contohnya misalkan terjadi zaman Rasulullah, bayangkan Rasulullah mengatakan ketika memerintahkan para sahabat untuk sholat asar, yaitu untuk berangkat ke Bani Quraidah. Rasulullah mengatakan jangan sampai kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yaitu Rasulullah itu pulang dari perang Khandaq, para sahabat sudah pada istirahat, Rasulullah sedang mau istirahat, datang malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, apa kamu itu mau istirahat? Maka Rasulullah mengatakan, iya, saya mau istirahat.
Akhirnya kata malaikat Jibril, kami para malaikat belum istirahat. Saya perintahkan kamu dan semua prajurit untuk berangkat ke Bani Quraidah sekarang juga. Akhirnya Rasulullah langsung keluar mengumumkan semua para sahabat, siapa yang kalian tadi baru pulang dari perang Khandaq, maka kalian semuanya harus berangkat ke Bani Quraidah dan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini hadisnya jelas sekali itu, jelas hadisnya itu, hadisnya sahih jelas. Rasulullah bersabda seperti ini didengar oleh para sahabat, tidak ada perbedaan sahabat, jelas Rasulullah bersabdanya kayak gini. Cuma cara memahaminya. Akhirnya ketika para sahabat berjalan, itu kalau para sahabat berjalan dari Madinah sampai ke Bani Quraidah, asar sudah selesai itu. Walaupun mereka cepat gitu. Akhirnya ketika masuk waktu asar, para sahabat masih di tengah jalan. Akhirnya sebagian sahabat mengatakan, maksudnya Rasulullah itu, kalau bisa kita itu cepat, lari secepat-cepatnya, kalau bisa sampai sana itu asar. Bukan sholatnya di sana itu asar, maksud sampai sana itu waktunya asar, sehingga kita bisa sholat asar di sana itu. Tapi kalau kita itu nggak sampai asar, yaitu kita itu sampai sana itu asar itu sudah berlalu, ya tetap kita itu sholat asar di waktunya. Akhirnya apa? Mereka berhenti di jalan sholat asar dulu. Sampai akhirnya apa? Datang di Bani Quraidah, mereka sudah sholat asar. Tapi ada sahabat yang memahami terlek, enggak, pokoknya enggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, hatta walaupun di waktu maghrib. Akhirnya sahabat yang ini tetap jalan sampai di Bani Quraidah, sudah tenggelam matahari, baru mereka itu sholat asar. Perbedaan pendapat ini sampai ke Rasulullah. Rasulullah tahu para sahabat itu berbeda, tapi Rasulullah membiarkan. Tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dibenarkan, tapi semuanya dibenarkan sama Rasulullah SAW. Berarti kalau kita perhatikan apa? Dalilnya itu jelas itu, sabda Rasulullah itu. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Cara memahaminya. Pendalilan terhadap sebuah hukum itu berbeda-beda ulama cara memahami. Nah, itu namanya sunnah, namanya apa? Qat'iyyu tsubut, dzanniyyu dilalah. Contohnya lagi misalkan tentang masalah kita itu dari berdiri mau sujud. Rasulullah mengatakan kalau kalian sujud fala yabrukanna burukal ibil. Kalian itu jangan deprok seperti deproknya onta. Kita kalau berdiri, kita mau sujud itu jangan deprok kayak onta. Nah, pertanyaan berarti Rasulullah jelas sabdanya seperti itu. Tapi pertanyaan, onta itu kalau deprok itu kakinya dulu atau tangannya dulu? Ayo, kakinya atau tangan dulu itu? Ada yang mengatakan onta itu semuanya kaki, kan empat-empatnya itu kaki semua itu. Berarti kan onta kalau mau deprok kan kakinya dulu. Berarti kalau seperti ini kita kalau mau deprok itu tangan dulu, karena nggak boleh sama dengan onta. Berarti apa? Kita kalau turun tangannya kita dulu. Ada yang mengatakan enggak, onta itu yang depan dua itu tangan, yang belakang itu kaki, karena kan bisa naik kayak gini kan itu. Nah, itu berarti apa? Berarti ini tangan. Berarti onta itu kalau deprok itu tangannya dulu, kan tangannya sudah nempel kan gitu. Nah, setelah itu kan baru kakinya. Berarti kalau gini, kita itu kalau mau turun bawah ke sujud itu berarti lutut dulu. Setelah itu baru kaki. Paham ya? Jadi apa? Terjadi perbedaan gara-gara apa? Gara-gara memahami hadis satu hadis, tapi cara memahaminya bisa macam-macam gitu. Nah, berarti apa? Ini dalilnya itu qat'i thubutnya, tapi dilalahnya itu dhanniyah. Masih prasangka dan praduga. Jadi cara pendalilannya itu masih relatif. Setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, hadis itu ada yang sifatnya itu dhanniyatut thubut, qat'iyatud dalalah. Thubutnya itu, sahihnya itu masih dipertentangkan apakah itu sahih atau tidak. Tetapi cara pendalilannya itu jelas, tidak ada khilaf dalam masalah pendalilan. Ya, ini kebalik, ini malah kebalik dari yang kedua. Sahih tidaknya masih dipertentangkan oleh para ulama, tapi pendalilannya semuanya sama, satu. Maknanya itu ini. Contohnya misalkan saya contohkan misalnya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadisnya itu dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Rasulillah, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, la yarithul qatilu syai'an. Seorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari yang dibunuh. Misalkan saya itu butuh uang, saya mau nikah nggak punya duit misalkan. Bapak saya itu orang kaya tapi pelit medidit misalnya, sudah pelit medidit gitu. Punya duit tapi saya mau nikah nggak dikasih-kasih itu. Wah, jengkel saya itu. Akhirnya apa? Saya racun bapak saya itu supaya apa? Saya dapat warisan segera gitu. Nah, saya kalau bunuh bapak saya itu, misalkan ada orang bunuh bapaknya itu, dia dapat warisan nggak itu? Maka kalau kaidahnya itu dalam hadis ini tidak akan mendapatkan warisan. Kalau dia membunuh nggak dapat warisan. Tapi hadis ini dikeluarkan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah. Jalur kayak gini ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah Hasan? Sebagian mengatakan Hasan, dan ada yang mengatakan dhaif, seperti Imam Daruqutni.
Imam Daruqutni mengatakan kalau sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihan Rasulullah, berarti apa? Hadisnya dhaif. Kecuali kalau ada dukungan yang lain dari jalan bukan Amr bin Shu'aib. Tapi kalau dia cuma jalur ini saja, maka dhaif. Berarti apa? Secara thubutnya dalil itu masih dipertentangkan, sahih atau tidaknya. Tapi para ulama sepakat bahwasanya si pembunuh tidak mendapatkan warisan. Sepakat. Terus dari mana kok mereka bisa sepakat? Karena dikiaskan, disamakan dengan orang yang membunuh tidak mendapatkan diat. Saya misalkan membunuh seseorang misalkan dari keluarga saya bayar denda. Setelah saya bayar denda, dendanya itu kan jadi warisan saya itu. Pertanyaan, saya mendapatkan bagian dari denda itu enggak itu? Saya sudah membunuh, kan saya bayar denda itu. Lah, ketika saya itu bayar denda kan berarti kan ini termasuk keluarga saya sendiri yang saya bunuh kan itu. Dendanya 100 ekor onta, saya bayar 100 ekor onta. Pertanyaan, saya dapat bagian dari warisan itu enggak? Enggak dapat. Itu sepakat. Akhirnya apa? Disamakan dengan tadi. Berarti orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan, dan itu enggak ada khilaf di antara para ulama. Gimana, paham ya, tergambar ya? Berarti apa hadis ini? Tentang thubutnya itu sahih tidaknya masih dipertentangkan oleh para ulama, tapi pendalilannya tidak ada khilaf. Pendalilannya tidak ada khilaf. Ini kemudian yang keempat, jadi kalau masalah warisan itu, orang di dalam kitab warisan itu tidak bisa mendapatkan warisan itu dengan, jadi yang menghalangi orang mendapatkan warisan itu satu dari tiga. Yang pertama karena kafir, beda agama, itu tidak mungkin dapat warisan. Kemudian yang kedua karena pembunuhan. Kemudian yang ketiga karena perbudakan. Karena perbudakan, berarti kalau saya budak misalkan, saya punya anak, saya meninggal dunia, maka anak saya nggak dapat. Jadi seperti itu, karena beda dinamakan beda kufunya, tidak satu kufu. Kafir dan Islam itu nggak satu kufu. Demikian juga budak dan merdeka itu nggak satu kufu, sehingga tidak bisa saling mewariskan. Kemudian kondisi hadis yang keempat terakhir, hadisnya itu sifatnya dzanniyatu tsubut, dzanniyatu dilalah. Kesahihannya itu masih diperbincangkan oleh para ulama, demikian juga pendalilannya. Jadi sama-sama masih sifatnya dhanniyah, sama-sama dhanniyah. Contohnya misalkan sebuah riwayat dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la talaqa wala itaqa fi ighlaq. Tidak ada perceraian dan tidak ada memerdekakan budak dalam kondisi tertutup. Fi ighlaq, dalam kondisi tertutup. Nah, di sini hadisnya ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Berarti apa? Berarti tentang thubutnya itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, ighlaq itu apa? Ada yang mengatakan ighlaq itu dalam kondisi hilang akalnya, mabuk dan yang lainnya. Sehingga kalau dia itu sudah hilang akalnya, ngomong sudah nggak sadar, berarti dia itu nggak dianggap ucapannya itu. Pertanyaan, lah kalau marah, apakah marah itu termasuk di sini juga? Itu terjadi khilaf panjang di antara para ulama. Jadi misalkan nih, ada orang mencerai istrinya karena marah, boleh dianggap nggak perceraiannya itu? Maka terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan marah itu dianggap, kenapa? Karena di sini. Ada yang mengatakan enggak, kenapa? Karena kalau seandainya marah itu dianggap, misalkan kalau marah dianggap, kan Rasulullah mengatakan tidak ada perceraian ketika dalam kondisi tertutup. Kenapa? Karena orang marah itu tertutup pikirannya itu. Tapi kita katakan kalau seandainya orang marah itu nggak dianggap, orang marah mencari istrinya itu nggak dianggap. Kenapa? Rasulullah mengatakan tidak ada perceraian dalam kondisi dia itu tertutup pikirannya itu. Maka kita katakan namanya orang bercerai itu mesti dalam kondisi marah itu. Ada orang suami istri lagi asik-asik serasi, cintaku, kamu saya cerai sekarang itu. Kan nggak mungkin, cintaku diceraikan gitu loh. Orang namanya mencari istrinya itu mesti ada masalah itu. Maka pertanyaan di sini berarti kalau orang itu dia itu marah kemudian mencari istrinya itu dianggap nggak? Maka silang pendapat panjang di antara para ulama karena dalilnya itu nggak pasti menunjukkan itu. Tapi pendapat yang paling kuat kita katakan marah itu ada dua macam. Yang pertama marah yang dia itu masih sadar apa yang diucapkan. Sehingga kalau selesai marah ditanya, kamu tadi ngomong apa? Saya tadi ngomong seperti ini. Berarti kamu dianggap. Berarti perceraian kamu itu jatuh. Ada yang marahnya itu sampai dia itu nggak sadar. Sehingga selesai marah kalau ditanya, kamu tadi ngomong apa itu? Nggak tahu saya tadi ngomong apa itu. Sampai tingkatan marahnya itu sampai nggak sadar dia itu ngomong itu. Kalau seperti ini berarti cerainya itu nggak dianggap. Kenapa? Karena dia itu nggak sadar ketika mengatakan itu sudah sampai tingkatan tidak sadar. Nah, jadi berarti sunnahnya Rasulullah SAW itu nanti dalam penunjukan dalil itu
Ada 4 macam ini. Jam berapa ini? Ya, udah sampai di sini ya. Ya, lapar Pak? Udah pada lapar loh. Ya sampai di sini. Nanti berarti pertemuan berikutnya kita masuk di fase yang kedua. Ini tadi yang saya sampaikan sudah disampaikan kemarin belum? Belum ya? Ya masih ini tambahan saja karena itu penting. Karena itu menyangkut masalah pendalilan. Nah itu intinya fase zaman Rasulullah sampai beliau meninggal dunia itu penetapan syariat itu ringkas sekali. Berhenti kepada dalil yang disebutkan dalil mereka jalankan yang tidak diam. Sehingga tidak banyak pertanyaan, tidak banyak takalluf, tidak banyak apa-apa. Nah, semuanya kembalinya ke Rasulullah SAW karena beliau itu masih hidup. Nanti insya Allah sama sahabat beda, karena konsepnya berbeda, zamannya berbeda. Ya, sebenarnya di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Almin soal, ada pertanyaan enggak? Itu kalau siwak itu kalau setelah sikat gigi bisa dikiaskan enggak? Nah, ini terjadi khilaf juga di antara para ulama. Apakah siwak itu harus pakai pohon arok? Pohonnya itu namanya arok. Kalau akarnya itu namanya miswak. Jadi miswak. Jadi pakainya itu pohon arok. Lah, pertanyaan kalau kita itu pakai sikat gigi, pasta gigi sunnah enggak? Terjadi khilaf. Ada yang mengatakan enggak, karena itu ta'budiyah. Harus pakai siwak. Miswak itu dari pohon arok itu. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak. Kalau kata Imam Nawawi itu beliau mengatakan kita lihat ilahnya. Ilahnya itu apa? Yang penting kan membersihkan gigi. Ilahnya itu. Maka dengan semua peralatan bisa. Baik dengan sikat gigi, baik dengan bahkan pakai kain atau dengan bata atau dengan jari boleh. Dan itu wallahu alam pendapat yang paling kuat seperti itu. Boleh, berarti bisa dikiaskan dengan apa saja. Misal ada pertanyaan lagi? Ayo Syekh. Dah, mafhum. Ya wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.